Salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Marcelino Vicky Susanto, ya, guru dari SDN Pandanwangi 3 Kota Malang. Kami di sini akan melakukan wawancara ya bersama narasumber terkait dengan eksplorasi penyebab masalah pembelajaran di kelas. Ya. Berikut narasumber yang saya hadirkan kali ini adalah Ibu Linda. Monggo Ibu Linda memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Linda yang merupakan rekan sejawat dari Pak Marcel di SDN Pandanwangi 3, di mana saya bertugas mengajar sebagai guru kelas 6. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda. Nah, kita di sini akan melakukan sharing tentang masalah ya. Tentunya ada masalah itu tentu ada penyebab. Maka itu nanti kita sharing untuk menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini Bu Linda di kelas 5, saya ini di kelas 5 itu menemukan masalah. Ya, Pak Marcel. Ya, masalahnya adalah terkait dengan pembelajaran. Nah, di situ saya melihat anak-anak itu kurang motivasi di dalam belajar. Jadi seperti apa ya, kayak mungkin ada kejenuhan atau bosan atau seperti bermalas-malas ya, kurang aktif, lalu perhatiannya seperti kurang. Apa kira-kira ya, apa di kelas dengan juga seperti itu? Sama Pak Marcel, tentunya itu mungkin ya Pak, tidak dialami oleh Pak Marcel saja atau saya saja. Terlebih lagi kan mungkin penyebabnya karena 2 tahun kemarin anak-anak sudah terbiasa belajar secara daring ya. Jadi di mana pembelajaran secara daring kan kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi yang menyebabkan anak-anak itu semangat belajarnya menjadi turun, sehingga mereka butuh motivasi lagi untuk bisa kembali aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu Pak Marcel. Oh, seperti itu ya. Ya, iya juga Ibu ya. Jadi memang ini baru kali pertama tatap muka ya, pembelajaran tatap muka ya secara full, walaupun masih siang ya, masih siang pulangnya. Mungkin juga karena terlalu capek gitu ya anak-anak. Oh iya, tentunya seperti itu. Sekiranya gimana Bu ya, kita bisa paling tidak meredam permasalahan itu, kira-kira solusinya apa Bu? Kira-kira mengurangi lah ya, mengurangi ya. Jadi gini Pak, kalau saya nih pribadi pengalaman ya untuk membangkitkan motivasi anak dalam kegiatan belajar mengajar itu banyak Pak Marcel yang bisa kita lakukan. Misalnya di pagi hari membangun semangat mereka untuk belajar, seperti kita kan di sekolah kita ada yel-yel ya, misalnya seperti itu. Atau juga membuat suatu mini games atau permainan kecil untuk mengaitkan ke dalam materi seperti itu Pak Marcel, atau ice breaking, kita melakukan seperti itu. Banyak sekali sih hal-hal yang harus kita lakukan. Memang guru di sini dituntut untuk inovatif ya, juga kreatif untuk membangkitkan motivasi siswa tersebut seperti itu, supaya mereka kembali semangat lagi. Jadi di mana mereka down, kita bikin sesuatu yang membangkitkan motivasi mereka begitu Pak Marcel. Oh iya, memang harus seperti itu ya. Jadi dari awal ya, dari pagi anak-anak masuk ya, kita harus membangkitkan semangatnya, lalu biar nanti ketika di perjalanan waktu dalam pembelajaran kita juga biar enak ya, benar dalam Pak. belajarnya. Jadi kalau mengawalinya mereka sudah semangat, antusias, maka menerima pelajaran ya insya Allah mereka juga akan maksimal seperti itu kalau menurut saya. Ya, memang betul itu. Memang perlu itu untuk kita kita bangkitkan semangatnya agar lebih motivasi belajarnya memang ada. Ya, benar Pak. Nah, sekarang kalau begini Bu ya, itu dari awal tadi seperti itu. Lalu ini Bu, terkait dengan literasi Bu ya. Jadi anak-anak kadang saya suruh untuk membaca itu kadang kayak kurang bersemangat itu, kurang perhatiannya kurang, apalagi nanti ketika terkait dengan numerasi, menghitung ya, sekira ada soal-soal cerita. Nah, itu maka itu
kadang saya juga bingung untuk bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk terpacu untuk mau membaca, mau gemar membaca, apalagi mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya di dalam soal itu agak sulit gitu loh. Kira-kira bagaimana Bu? Jangan kan selaku guru kelas 6 ya tadi ya. Sekiranya yang bisa jenengan lakukan agar kita sharing gini Bu. Jadi solusi-solusi apa? Kalau untuk literasi memang jujur sih anak-anak itu sekarang kalau untuk budaya literasinya sangat rendah. Terutama di sini adalah literasi membaca dalam apapun. Jadi kalau untuk meningkatkan minat anak untuk membaca sih, kalau saya di kelas itu kan kita sudah menyediakan masing-masing di kelasnya Pak Marcel juga ada itu seperti sudut baca seperti itu ya. Nah kita pilihlah buku-buku yang sekiranya menarik dulu untuk anak-anak. Jadi kita pilihkan buku-buku yang sekiranya itu sesuai dengan usia mereka, minat mereka apa seperti itu. Kemudian memang kita harus menyediakan waktu khusus. Kalau biasanya di awal pelajaran seperti itu. Nah ini yang perlu memperbaiki adalah cara membaca anak. Jadi anak-anak itu kan cara membacanya itu kan terkadang salah dalam intonasinya atau memenggal kalimatnya sehingga mereka tidak dapat memahami isi dari bacaan itu kan. Nah literasi yang lain mungkin bisa kita memanfaatkan karena mereka sekarang sudah familiar banget sama gadget ya Pak Marcel. Mungkin kita bisakah memberikan tugas-tugas kalau di rumah untuk membangkitkan literasi, mencari referensi-referensi dari Google misalnya, dari internet yang dimana mereka itu tidak bosan juga. Tentunya topiknya juga yang kita harus bervariatif supaya mereka tidak jenuh, tidak merasa ini beban banget. Kemudian itu tadi masih literasi numerasinya Bu. Numerasi Pak. Gimana numerasi itu kalau anak-anak itu sudah mendengar kata-kata numerasi yang berhubungan dengan angka-angka, pasti anak-anak mengaitkannya dengan matematika ini. Dimana kita tahu kalau matematika itu adalah pelajaran yang paling ditakuti sama anak-anak karena sebenarnya kalau saya pribadi sih menanamkan kepada anak-anak bahwa matematika itu adalah sebenarnya atau numerasi kecerdasan untuk dalam bidang angka-angka itu sebenarnya lebih gampang, pelajarannya paling gampang dibandingkan yang lain karena mereka tidak harus hafalan. Hanya saja dibutuhkan ketelitian dan kecermatan mereka dalam mengerjakan soal-soal tersebut, juga mereka harus mampu memahami apa yang diminta oleh soal tersebut. Seperti itu Pak Marcel. Ya memang kadang-kala kesulitan untuk itu memproses informasi yang ada di dalam soal. Ya benar. Jadi apa yang diminta soal kadang tidak sesuai dengan apa yang dijawab. Ya benar Pak. Jadi kadang kan kita perlu mungkin ini menentukan ide pokoknya topiknya kita harus ngapain. Kata kuncinya. Kata kuncinya betul. Jadi yang perlunya itu. Itu tadi kan terkait literasi numerasi ya. Apakah memang dari situ nanti ada hubungannya dengan metode atau model pembelajaran yang akan kita terapkan gitu. Jadi biar anak-anak ada motivasinya untuk belajar, apalagi kan terkait dengan literasi dan numerasi gitu. Ya, benar sekali Pak Marcel. Jadi begini, kita tuh perlu memang membuat atau menerapkan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang bervariasi setiap harinya tergantung pada materi yang diberikan waktu itu kan kita bisa memodifikasi ibaratnya. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu tetap semangat, misalnya membuat pelajaran-pelajaran itu menjadi menyenangkan, seolah-olah mereka itu tidak sedang belajar. Jadi mereka bagaimana kita membangkitkan menciptakan suatu suasana belajar yang mereka di mana bisa bermain sambil belajar atau berdiskusi seperti itu. Kita sharing ibaratnya begitu sesungguhnya, tapi kita menanamkan materi atau konsep pada anak tersebut. Jadi di mana kan kalau sekarang kan anak memang harus dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar proses pembelajaran di sekolah. Nah itu menurut saya memang harus seperti itu supaya kalau mereka diam aja hanya mendengarkan guru ceramah, hanya mendengarkan guru saat menjelaskan, itu menurut saya membosankan sehingga anak-anak menjadi mereka itu ngantuk,
atau malas, mau kita bangkitkan motivasi seperti apapun, kalau mereka tidak dilibatkan dalam proses belajar tersebut ya mereka akan jenuh seperti itu. Jadi mungkin model pembelajarannya kita lebih aktifkan mereka, kita berikan mereka seperti LKLK seperti itu ya Pak. Jadi mereka bisa menemukan konsep sendiri seperti itu. Oh ya, jadi memang perlunya kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi ibarat anak-anak itu bermain, tetapi sesungguhnya itu adalah belajar. Ya, jadi memang dari awal, kalau boleh saya merangkum tadi ya, dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, di awal tadi kita perlu untuk membangkitkan semangat ya siswa di dalam belajarnya. Ya, mungkin dari yel-yel ya. Dari yel-yel atau mungkin apapun tadi jargon sekolah gitu. Iya, jargon sekolah. Ya, jargon sekolah itu untuk membangkitkan motivasi belajar. Lalu yang kedua, bagaimana kita berproses ya, melakukan metode atau model pembelajaran yang sekiranya memang betul-betul itu menyenangkan dan berpihak pada murid ya, siswa. Jadi dengan intinya adalah siswa ya. Iya, jadi pada siswa. Ya, jadi perlunya untuk memang anak-anak itu diajak bermain ya, belajar yang menyenangkan, tetapi sesungguhnya itu adalah belajar. Ya. Jadi mereka menemukan konsep sendiri. Ya. Jadi memang perlu tadi penanaman literasi dan numerasi ya di dalam proses belajar. Sangat. Iya. Biasakan mereka untuk tanggap terhadap literasi, budaya literasi dan numerasi tadi. Betul. Ya, ini diskusi kita ya, kami pada siang hari ini. Semoga kami dari hasil diskusi ini menemukan solusi yang terbaik untuk di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, dan semoga Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia ini yang menonton saat ini dapat terinspirasi untuk dapat mengembangkan diri dan memperoleh kiat-kiat khusus, motivasi khusus di dalam mengembangkan dalam pembelajaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas ataupun sekolah. Terima kasih Ibu Linda. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga sukses terus Pak Marcel dalam mengerjakan tugas PPG-nya. Salam dan bahagia.